Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Nama Buddha. Baik student, sekarang kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu kompetensi dasar apa saja yang perlu kita ketahui agar dalam belajar tentang grafik fungsi trigonometri ini kita dapat terfokus dalam satu titik materi ya. KD 3.10 menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Nah, ingat kembali pengertian fungsi ya. KD 4.10 menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta. Nah, perubahan pada konstanta pada fungsi fx sama dengan a sin px plus c dalam kurung ditambah d. Ya, konstanta itu yang mana? Itu konstanta itu yang a, p, c dan d. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lingkaran satuan. Apa itu lingkaran satuan? Lingkaran satuan itu bentuknya seperti ini. Sebuah lingkaran dengan pusatnya di O ya, di tengah-tengah dengan jari-jarinya satu panjangnya. Entah itu 1 cm ya, ini satu satuan ya. Ya, kemudian ada sudut 0 sampai 360 derajat. Sudut 0 sampai 360 derajat ini adalah sudut dalam satu periode. Ya, periode pertama ya, 0 sampai 360 derajat. Periode kedua berapa? Ya, dari 360 derajat sampai 720 derajat. Itu periode kedua berikutnya. Nah, lingkaran satuan ini nanti kita akan gabungkan dengan grafik atau diagram Cartesius ya. Kita gabungkan dengan diagram Cartesius di mana sumbu X itu dalam sumbu X ini berisi nilai-nilai sudutnya dari 0 sampai 360 derajat satu periode. Sedangkan nilai Y adalah nilai-nilai trigonometrinya. Kalau itu tergantung apa itu sinus atau kosinus atau tangen. Dan perlu diperhatikan ada 4 kuadran dalam satu periode. 0 derajat sampai 90 derajat itu kuadran 1. Lalu 90 derajat sampai 180 derajat kuadran 2. Lalu 180 derajat sampai 270 derajat kuadran 3 dan 270 derajat sampai 360 derajat adalah kuadran 4. Nah, sekarang kita akan belajar grafik fungsi dasar, yaitu grafik sinus dengan fungsi fx sama dengan sin x. Dan diingat dalam perbandingan trigonometri sin x dinyatakan dalam perbandingan y per r. Nah, r-nya adalah 1 besarnya ya. Dan diingat kembali nilai-nilai trigonometri untuk sinus untuk sudut-sudut istimewa. Oke ya. Dalam contoh ini saya menampilkan dalam bentuk tabel ya, seperti ini. Untuk x 0 derajat sin x nilai hasilnya 0, 45 derajat sin 45 derajat akar 2 per 2 dan seterusnya sampai 360 derajat nilainya adalah 0. Dan ini adalah titik-titik koordinatnya ya. Oke. Dari tabel kalau kita nyatakan dalam diagram Cartesius bentuknya akan seperti ini. Titik 0,0 ya, 0 derajat, 0 ini di sini, lalu 45 derajat, ya, akar 2 per 2 ada di sini, dan seterusnya
dan sampai 360 derajat, 0 ada di sini. Grafik fungsi sinus dinyatakan dalam bentuk kurva, ya, yang menghubungkan antara titik-titik ini. Bentuknya seperti ini grafik sinus, ya. Ada satu nilai maksimum dan satu nilai minimum. Nilai maksimumnya ada 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1 dalam satu periode. Oke ya, ini adalah grafik dasar untuk sinus. Sekarang kita belajar grafik dasar untuk kosinus. Sama konsepnya seperti sinus tadi. Ya, kalau kita hubungkan dari tabel, ya, titik-titik koordinatnya, ini, maka grafik fungsi kosinusnya seperti ini. Untuk satu periode, ingatnya, ada satu nilai maksimum yang dihasilkan oleh dua sudut, yaitu 0 derajat dan 360 derajat. Lalu ada satu nilai minimum, yaitu negatif 1, yang dihasilkan oleh sudut 180 derajat. Ya, dalam grafik fungsi kosinus diperhatikan lingkaran satuan, nah 0 derajatnya ini ada di atas, kalau tadi sinus ini ada di sini, ya. Lalu 90 derajat di sini. Jadinya kita putar berlawanan dengan arah jarum jam untuk grafik kosinus. Oke ya. Ini untuk grafik fungsi kosinus. Grafik dasarnya seperti ini. Sekarang grafik fungsi tangen. Dalam perbandingan trigonometri, tan X itu dinyatakan dalam bentuk Y per X. Nah, grafik fungsi tangen bentuknya seperti ini. Dan diperhatikan ada hal khusus dalam grafik fungsi tangen ini. Untuk sudut 90 derajat, nah, nilai tangen adalah tak hingga, sehingga grafiknya yang merah ini tidak akan menyentuh garis ini, ya. Untuk 90 derajat dan untuk 270 derajat. Nilai maksimumnya untuk tangen itu berapa? Ya tak hingga. Minimumnya adalah juga tak hingga, tak terbatas. Sampai ke bawah, ya. Itu tidak akan mencapai nilai atau berhenti dalam satu titik, ya. Tembus sampai ke bawah. Dan juga sampai di atas juga tidak akan berhenti pada satu titik. Oke ya. Nah ya, antara tadi grafik sinus, kosinus, dan tangen. Sekarang kita belajar menganalisa grafik fungsi trigonometri. Sebelum kita menganalisa, tentunya kita perlu tahu dulu bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri, ya. Misalnya kita menggambar grafik fungsi fx sama dengan a sin px plus c plus d. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah grafik dasarnya. Kalau di sini dicontohkan untuk sinus, ya, maka kita perlu tahu grafik dasarnya. Lalu yang kedua, periode fungsi. Nah, periode fungsinya berapa? Dirumuskan periode fungsi, ya, itu 360 derajat per P. Ya, P itu nilai dari konstanta X-nya, ya. Konstanta X-nya di sini. Kemudian yang ketiga, pergeseran.
sepanjang sumbu X sebesar C. Kalau C-nya negatif, geser ke kanan. Kalau kebalikan ya, kalau C-nya positif, geser ke kiri. Oke ya. Yang keempat, nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimumnya itu diambil dari nilai A. Ya. Harga mutlak A. Maksimum yang di atas selalu kita ambil yang mutlak ya. Lalu minimum yang negatif. Yang positif yang kalau maksimum ambil yang positif, yang minimum yang negatif. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah grafiknya terbalik atau enggak. Kalau A-nya negatif, maka bentuk grafiknya kebalikan dari grafik dasar. Oke. Yang keenam adalah pergeseran grafik fungsi sepanjang sumbu Y sebesar nilai D. Kalau D-nya negatif, geser ke bawah. Kalau D-nya positif, geser ke atas. Ya. Bagaimana real contohnya? Nah, misalnya kita akan menggambar grafik fungsi fx sama dengan minus 1 per 2 sin dalam kurung 2x dikurangi 80 derajat dikurangi 1 per 2. Oke ya, bagaimana cara menggambarnya? Sebelum kita melanjutkan dalam menggambar grafik, kita perlu menyederhanakan fungsi ini. Kita ubah seperti ini. Perhatikan yang diubah adalah nilai 2x dikurangi 80 derajat diubah menjadi 2x dikurangi 2 dalam kurung x dikurangi 40 derajat. Nah, duanya kita keluarkan dari kurungan ya. Oke, yang pertama kita pahami, kita perlu tahu dulu dari grafik dasarnya sin, karena grafik dasarnya seperti ini ya. Ingat ada satu nilai maksimum yang dihasilkan oleh sudut 90 derajat yang nilainya 1, dan nilai minimum dihasilkan oleh sudut 270 derajat nilainya negatif 1. Dalam tabel dinyatakan seperti ini. Selanjutnya, nah, kita lihat periodenya. Periode grafik yang baru adalah untuk grafik sin 2x ya, karena di sini 2 ya, di sini kita pandang yang di sini 2x ya. Periodenya adalah 180 derajat. Kalau kita hitung dalam tabel ya, kita hitung dan dinyatakan dalam tabel seperti ini ya. Yang menghasilkan 0 adalah 0 derajat, menghasilkan 1 adalah 45 derajat. Oke, coba 45 derajat kali 2 90 derajat, sudut 90 derajat ya. Dari sin 90 derajat adalah 0. Benar enggak? Ya, sin 90 derajat adalah 0. Betul enggak? 45 derajat di sini. Sin dari 90 derajat adalah 1. Jangan lihat yang sini ya. Nah, ini kalau 90 derajat 2 kali 90 derajat adalah 180. Nilainya adalah 0 gitu ya. Nah, oke. Periodenya diubah dari 360 derajat diubah ke 180 derajat untuk grafik sin 2x. Oke. Dari grafik dasar ya seperti kita menekan per ya. Ya, periodenya berubah ya. Oke.
Itu langkah pertama. Sekarang dari grafik yang berwarna biru ini, ya, ingat periodenya ini ya, dilihat lagi periodenya sudah berubah ya, 180 derajat untuk grafik sin 2x pada slide ini. Sekarang kita lihat untuk yang sin grafik fungsi sin 2 dalam kurung x dikurangi 40 derajat. Oke ya. Kalau kita hitung hasilnya dalam bentuk tabel seperti ini. Ya. Oke ya. Kalau x-nya 40 derajat, masukkan 40 kurangi 40, 0, 2 kali 0, dapatkan x0 ya. Dan seterusnya. Nah, grafik ini dari sin 2x ya, digeser ke kanan plus 40 derajat. Nah, ingat C-nya adalah negatif 40 karena C-nya negatif ya, maka grafik digeser ke kanan sejauh C sejauh 40 derajat. Oke ya. Lalu dari grafik yang terakhir tadi ya, sekarang kita akan buat grafik berikutnya. Nah, dari sin 2 kali dalam kurung x kurangi 40, kita buat grafik negatif 1 per 2 kali sin 2 kali dalam kurung x kurangi 40 derajat ya. Kita hitung, kita masukkan nilai x-nya 40 ya, derajat, menghasilkan 0. 85 derajat menjadi negatif. Semula dari 1, fx-nya 1 menjadi negatif 1 per 2 dan seterusnya ya. Nah, diingat dalam konsep menggambar grafik tadi ada kebalikan grafik dari grafik fungsi dasar yang dipengaruhi oleh konstanta. Oke ya, dipengaruhi ini yang semula nilai maksimumnya 1 menjadi nilai minimum ya, dibuat yang semula minimum negatif 1 menjadi nilai maksimum ya, karena ada perubahan ini menjadi maksimum 3 per 2 atau 1 per 2 ya, kebalik ya, kebalikannya dari grafik semula. Berikutnya dari grafik terakhir ya, dari grafik fungsi ini kita menggambar grafik. Nah, fungsi yang dimaksud ya, menggambar grafik fungsi yang dimaksud. Nah, dari tabel ini kita ngitung 40 derajat. Nah, x-nya 40 derajat kita masukkan, kita hitung, ketemu hasilnya negatif 1 per 2. 85 derajat kita hitung, masukkan 85 kurangi 40 derajat dikali 2, nah dihitung di sini hasilnya negatif 2 dan seterusnya ya. Oke ya, 220 derajat juga. Nah, dalam grafik semula, dari grafik semula kita geser sepanjang
negatif 1/2 ya, sesuai nilai dari fungsi, nilai D-nya ya, digeser ke bawah karena negatif. Kalau nanti positif, kalau misalnya ini fungsinya B, ya geser ke atas panjang 1/2 itu ya. Nah, begitu langkah menggambar grafik fungsi ya. Perhatikan dulu grafik dasarnya, lalu jalankan langkah-langkahnya, step-stepnya sesuai petunjuk ya. Baik, sekarang kita akan belajar menganalisa grafik fungsi. Misalkan grafik fungsinya seperti ini, ada 2 yang kita analisa ya. Fungsinya itu seperti apa bentuknya gitu ya. Oke, yang pertama kita tentukan dulu untuk gambar yang ini. Ini grafik fungsi sinus atau kosinus ya? Oke ya. Ada satu nilai maksimum, ada satu nilai minimum. Satu nilai maksimum ini dihasilkan oleh satu sudut, dan nilai minimumnya juga dihasilkan oleh satu sudut. Maka ini adalah grafik fungsi sinus. Oke ya. Poin pertama. Sekarang kita lihat periodenya. Ingat, dalam satu periode itu 0 sampai 360 derajat. Kita sekarang cari P-nya ya. Lihat grafik fungsi, ada P di sini. Oke. Sudut terkecil dalam satu periode ada satu lembah dan satu puncak ya. Satu gelombang, dalam satu gelombang ini ada lembah dan bukit ya. Nilai sudutnya itu yang terkecil 10 derajat, 90 derajat. Nah, berarti kita hitung ya di sini untuk mencari P 360 derajat dibagi 190 derajat dikurangi 10 derajat ya, sama dengan 2 ya. Jadi P-nya adalah 2. Oke. Lalu langkah berikutnya kita cari C. Dari sini, dari titik 0 ke 10 ya. Kalau dari fungsi dasar itu kan mulai dari 0 ya untuk sinus. X-nya sudutnya 0 derajat ya. Ternyata di sini dimulai dari 10 derajat. Artinya ini digeser ke kanan. Ingat, kalau geser ke kanan untuk sepanjang sumbu X itu berkebalikan ya nilainya. Berarti C-nya adalah 10. Negatif 10 ya. C-nya adalah negatif 10. Sehingga grafik fungsinya, analisis yang kedua adalah ini. Sin 2 kali dalam kurung X kurangi 10. Oke ya. Step berikutnya kita mencari A. Nilai maksimumnya adalah 3, nilai minimumnya adalah negatif 3. Lihat ya. Tetapi diingat, dalam grafik dasar nilai maksimum yang pertama, nilai maksimum ya, untuk grafik sinus ini ada di sini ya. Ini adalah grafik ini, jadinya adalah kebalikan grafik dari grafik dasar, sehingga A-nya adalah negatif 3 gitu ya. Sehingga kita peroleh fungsi negatif 3 sin 2 X dikurangi 10 derajat. Oke. Berikutnya kita mencari D-nya adalah 0. Nah, dia tidak naik dan tidak ada pergeseran ke atas atau ke bawah ya dari grafik fungsi dasarnya. Jadi persamaan dari grafik ini adalah ini ya, boleh kita nyatakan dalam bentuk seperti ini atau ini ya.
fx sama dengan negatif 3 sin dalam kurung 2x dikurangi 20. Oke, boleh pula kita nyatakan dalam bentuk ini ya. Oke, sekarang grafik yang kedua bentuknya seperti ini. Nah, kita ingat dulu grafik dasarnya apa. Oh, grafik dasarnya sin atau cos ya ini ya. Ada satu nilai maksimum yang dihasilkan oleh dua sudut. Nah, lalu satu nilai minimum yang dihasilkan oleh satu sudut. Jadi ini adalah grafik fungsi kosinus. Kita nyatakan dalam Gx sama dengan cos X, analisa pertama. Analisa kedua, periode ya. Kita lihat. Kita lihat di sini ya. Dari 80 derajat ya, dari nilai yang menghasilkan nilai minimum ke sini, selisihnya adalah berapa ini? 50 derajat. Ya, selisihnya 50 derajat. Kita mau mencari yang di sini ini berapa ini? Ya, titik ini berapa ini? Berapa ini? 30 dikurangi 50 kan jadinya. Kalau di sini selisihnya 50 derajat, untuk mencari titik ini berarti 30 dikurangi 50 ya kan ya. Ini adalah 20. Berarti titik ini adalah negatif 20 ya. Negatif 20. Oke ya. Satu periode ini dari ini negatif 20. Ini untuk grafik ini satu periodenya dari negatif 20 sampai 180 ya. Jadinya P-nya kita peroleh 9/5 dari 360 derajat dibagi 200 derajat. 200 derajat dari mana? 180 dikurangi negatif 20 ya. Nah, diperoleh Gx sama dengan cos 9/5x. Analisa kedua. Berikutnya kita cari C. Nah, tadi grafiknya itu digeser ke kiri. Digeser ke kiri. Ingat, kalau digeser ke kiri berarti nilai C-nya positif. Ya. Untuk sepanjang sumbu X ya, kebalikannya untuk sepanjang sumbu X diingat kalau terjadi pergeseran ke kiri itu berarti plus untuk C-nya. Sehingga diperoleh Gx sama dengan cos 9/5 dalam kurung X tambah 20. Oke. Berikutnya kita lihat nilai A. Tidak seperti grafik yang pertama di sini yang merupakan kebalikan dari grafik dasarnya. Untuk grafik yang kedua ini ternyata hanya digeser ke kiri sehingga nilainya untuk nilai maksimumnya tidak ada perubahan, tidak ada kebalikan ya. Oke, jadi ini bukan A-nya itu 2 ya, bukan 3 ya. Jadi Gx-nya adalah 2 cos 9/5 X ditambah 20 derajat. Untuk D-nya gimana? Tidak ada pergeseran naik ataupun turun, D-nya 0 ya. Jadi grafik fungsi ini adalah Gx sama dengan 2 cos 9/5 X plus 20 derajat. Ini dikurungi. Oke. Begitu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini
membantu kalian untuk belajar untuk menganalisa grafik fungsi trigonometri. Selamat belajar.